Kembali di Q&A, saya pengen ke Axel, nanti akan kembali lagi nggak ke Sumatera dan apa yang akan dilakukan ke depan? Akan, udah pasti karena masih ada banyak dana yang terkumpul, itu masih banyak dari link Kita Bisa di Saya. Dan saya merasa punya tanggung jawab untuk mendokumentasikan secara transparan uangnya ini dikemanakan gitu. Dan kalau misalkan visi ke depannya, jujur salah satu concern yang nyentuh ke saya itu adalah apa kabar pendidikan di Sumatera kalau keadaan sedang seperti ini. Dan saya berniat sekali, mungkin kalau ntar Kak Fahri juga mengizinkan, ingin menggalang lagi donasi untuk pendidikan darurat di sana, yang di dalamnya terinclude mungkin mitigasi dalam edukasi lingkungan dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, Axel, bagaimana sih kemudian meramu, memaintain sebuah spirit menjadi sebuah campaign untuk bisa sampai ke hati masyarakat, atau ajakan-ajakan itu tuh tipsnya gimana sih, triknya gimana sih? Shockingly ya Kak, saya nggak punya rencana, itu satu. Saya nggak tahu caranya gimana. Yang saya pikirkan hanya transparansi. Dan mengejutkannya, dengan transparansi orang-orang tertarik. Menurut saya pribadi itu menjadi sebuah gambaran atau pelajaran untuk saya, di mana mungkin emang transparansi itu kurang. Tantangan yang paling besar yang kamu hadapi selama aksi sosial kamu ini apa sih? Tantangannya itu lebih ke saya hadir sebagai relawan. Saya harus keep remind myself kalau saya hadir sebagai relawan. Dan kalau saya berucap yang mungkin melewati batas atau gimana, yang dirugikan itu bukan saya doang, tapi orang-orang yang sudah mempercayakan banyak hal kepada saya. Kalau Mas Fahri ke depan, yang tercepat apa yang akan dilakukan? Kita sebagai platform masih terus berupaya memastikan donasi-donasi dari public figure, dari semua yang terkumpul ini tepat sasaran gitu ya. Cuman yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan bencana ini, tadi juga saya disampaikan Kak Shirley ya. Ini kan disebut sebagai tsunami kedua. Yang banyak masyarakat tidak tahu gitu ya, adalah bencana ini tuh sebarannya luas sekali gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa membayangkan, oh mungkin yang banyak teman-teman lihat di Instagram itu Aceh Tamiang misalnya gitu. Aceh Tamiang hanya satu kota dari banyak sekali kota yang terdampak. Ada kota Aceh Tamiang, ada kota Takengon, ada kabupaten maaf ya, Bener Meriah, di Tapanuli Selatan, itu banyak sekali. Dari satu titik ke titik lain itu bisa, saya motoran bisa 3-5 jam, hanya beda kecamatan dalam suatu kota gitu ya. Jadi semua pihak harus memaksimalkan peran kita masing-masing agar bantuan bisa maksimal tersalurkan gitu. Saya ambil contoh misalnya, saya senang sekali gitu ya di lapangan mengajak bersama dengan Axel, bersama dengan Andin, Shirley juga gitu ya. Karena misalnya saya kasih contoh Kak, misalnya kami datang ke sebuah desa gitu ya. Kemudian dengan platform yang dimiliki oleh Kak Andin, diupload di sosial media, akhirnya orang tahu bahwa ada desa itu gitu ya. Hari-hari berikutnya bantuan lebih banyak datang ke desa itu. Hari-hari berikutnya logistik datang. Ada public figure lain yang datang terhibur gitu ya. Dan itu dampaknya luar biasa sekali buat desa itu. Jadi ketika kita semua memainkan peran kita, misalnya termasuk media menyampaikan apa yang terjadi, public figure gitu ya, mempunyai platform dan menyebarkan kondisi situasi di lapangan, itu dampaknya luar biasa gitu. Saya mau menyampaikan, mari terus merawat semangat ini, mari terus menjaga optimisme kita bersama, berkolaborasi, pemerintah, TNI, polisi, Polri gitu. Bahkan di instrumen kami sebagai platform, sebagai relawan, di instrumen terkecil, kepala desa, kelurahan yang selalu menunjukkan kami titik-titik baru yang perlu dibantu, itu ayo kita teruskan lagi, semangatnya harus dijaga. Ketika semuanya berkolaborasi dan memainkan peran masing-masing dengan lebih maksimal, saya yakin akan lebih banyak yang terbantu dan pada akhirnya saudara-saudara kita yang terdampak yang akan merasakan. Ya. Terima kasih Fahri dan juga tadi Axel. Shirley, ada tidak situasi yang kamu ketahui tapi ternyata kami yang ada di sini, masyarakat yang menyaksikan Q&A kali ini tidak ketahui sebenarnya tentang fenomena yang terjadi, tapi Shirley melihat itu? Saya pikir relawan yang boleh jadi ada di lapangan juga sekarang cukup aktif menginformasikan apa yang hari ini terjadi di lapangan. Maka dari situ Shirley akhirnya 2 poin aja Mbak Yo, bahwa
tetap kritis, saya meng-highlight apa yang tadi Kak Andin bilang, tetap kritis, tetap hidupkan logika akal sehat kita teman-teman dalam mengonsumsi informasi di sosial media, pilah dan pilih, ini logis nggak ya, ini benar nggak ya? Karena poin pertama adalah yang kita saksikan hari ini di Sumatera, itu hilir. Dan saya mengutip perkataan dari pimpinan redaksi NetGeo bahwa kalau di Sumatera yang punya hutan tropis dan bukit barisan sudah tidak mampu menahan curah hujan yang memang diprediksi sampai Februari nanti masih akan terus meningkat, maka hal yang sama bisa lebih cepat terjadi di pulau-pulau Indonesia lainnya. Ketika Sumatera punya hutan tropis yang diakui oleh UNESCO saja dalam kondisi gundul, maka kita bisa bayangkan di tempat lain. Maka hulunya adalah sesudah ini. Jaga nafas teman-teman bahwa ini akan sangat panjang, bahwa boleh jadi hari ini cerminannya ada di Sumatera, tapi besar kemungkinan akan terjadi juga di tempat lain. Maka butuh kita semua hari ini anak muda untuk tetap melihat apa yang harus kita lakukan terhadap alam ya. Kita bisa melakukan apa ya dalam hal ini, saya tutup. Kalaupun hanya ada satu benih yang bisa kita tanam hari ini atau kita jaga, mari kita jaga, mari kita suarakan, mari sama-sama kita terus speak up, karena bagaimana kondisi Indonesia 20 tahun ke depan, itu sebetulnya bisa diproyeksi dari hari ini 20 tahun sebelumnya. Terima kasih, Sherly. Andin, ada pesan untuk pemirsa dan kita semua yang ada di sini? Mari yuk kita bareng-bareng semuanya untuk kita terus menyuarakan mengenai Sumatera ini, karena teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera itu masih memerlukan bantuan kita semua, masih memerlukan perhatian kita semua, dan yang pasti aku ke depannya kita semua berharap kita bisa berkolaborasi benar-benar dengan hati yang pure, dengan hati yang penuh, karena tujuannya memang hanya satu. Tujuannya adalah supaya negara kita selamat, rakyat kita selamat, bumi kita selamat, lingkungan kita selamat, kita semua sama-sama selamat gitu. Jadi udah bukan kepentingan siapa-siapa lagi, tapi kepentingan kita semua. Karena kita nggak punya negara lain, kita nggak punya planet lain. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya semuanya adalah ya gandengan tangan. Kita sama-sama berkolaborasi dan sama-sama bersinergi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.